Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir menyampaikan khutbah Jumat dengan judul Jangan Lalai dari Ayat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kita di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat ke-7 dan 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak punya keyakinan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itulah tempatnya di neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberitahukan kepada kita 4 sifat yang saling berkaitan bagi para penghuni neraka. Yang pertama, sifatnya adalah la yarjuna liqa'ana, yaitu mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. La yarjuna liqa'ana, mereka tidak mengharapkan, tidak percaya bahwa suatu saat nanti di hari akhirat akan bertemu dengan Allah. Bahkan sama sekali mereka tidak mengharapkan, tidak menginginkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka sudah putus asa dengan hari akhirat, sehingga mereka mengatakan, akhirat mah bagaimana nanti saja, masih jauh, urusan belakangan. Bukan mengatakan bagaimana nanti kita menghadapi kehidupan akhirat. Karena apa?
Karena harapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan bentuk keimanan yang dasar. Sekali lagi, harapan kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan dasar keimanan. Karena orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam hidupnya akan penuh motivasi. Untuk apa? Untuk selalu memperbaiki dirinya, untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu membuat atau berbuat amal yang terbaik. Untuk apa? Untuk bekal menghadap dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang di dalam hidupnya tidak berharap atau tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sehari-harinya dia akan penuh dengan kesalahan, penuh dengan perbuatan jahat atau perbuatan yang buruk, karena tidak ada motivasi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi kita pasti akan berbuat dengan penuh keimanan, penuh dengan kebaikan. Segala upaya akan kita laksanakan. Demi apa? Demi untuk mempersiapkan diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 45 dan 46 ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah merasa puas dengan kehidupan dunia sehingga sama sekali tidak mementingkan akhirat. Waradu bil hayatid dunya. Mereka merasa puas dengan kehidupan dunia sehingga lupa akan kehidupan akhirat. Padahal kita tahu bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan laib atau permainan, atau bisa disebut dengan wisata atau sandiwara. Kemudian dunia ini juga penuh dengan lahwud atau hiburan. Ketiga, dunia ini penuh dengan zina atau perhiasan. Kemudian yang keempat, dunia ini penuh dengan tafakhur atau saling berbangga diri. Banyak kita lihat orang saling berebut atau saling membanggakan dirinya masing-masing, keunggulannya masing-masing. Dan juga yang kelima, dunia ini dengan penuh dengan takatsur. Banyak orang yang memperbanyak harta dan anak, berebut mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Demi untuk apa? Demi untuk kesenangan dunia saja. Padahal bahwa yang mendapatkan ketenangan itu bukan dengan dunia saja. Mereka akan merasa puas dengan dunia yang mereka miliki. Mereka belum puas kalau belum menguasai dunia ini. Itu yang kedua, waradu bil hayatid dunya.
Kemudian yang ketiga, sifat dari para penghuni neraka yang selalu melalaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah watma'annu biha. Mereka tentram, mereka merasa tentram, mereka merasa tenang dengan apa yang dia capai. Karena sudah memiliki dunia, mereka sudah merasa cukup. Mereka beranggapan bahwa dunia yang mereka miliki itu sudah cukup untuk membahagiakan dirinya, sudah cukup untuk menenteramkan jiwanya. Padahal kita tahu, belum tentu orang yang banyak hartanya, belum tentu orang yang mobilnya mewah, rumahnya mewah, banyak hartanya, belum tentu hidupnya tenang, belum tentu hidupnya bahagia. Berbanding terbalik ketika ada seorang yang tak punya apa-apa, hidup di kampung, ketika tidur dia tidak mengunci pintu rumahnya pun, tidak merasa takut akan kemalingan. Karena apa? Yang mau dimaling di rumahnya. Tetapi bagaimana dengan orang yang kaya, orang yang banyak harta, serba banyak was-was. Tapi sifat baik bagi para penghuni neraka, mereka merasa puas, merasa tentram. Padahal kita tahu yang menenteramkan jiwa kita itu hanyalah dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa banyak harta kalau kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, orang yang menjadi ciri penghuni neraka yang selalu lalai dengan ayat-ayat Allah, yaitu walladzina hum an ayatina ghafilun, yaitu orang-orang yang lalai dengan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah secara qauliyah maupun ayat-ayat Allah secara kauniyah. Kita di rumah mungkin banyak Al-Quran, di lemari kita ada beberapa Al-Quran. Apakah kita menyadari berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari? Atau bahkan mungkin dalam satu hari itu kita tidak pernah baca ayat Al-Quran. Hati-hati, hati-hati ketika kita sudah jauh dari ayat-ayat Al-Quran, kita sudah jauh atau tidak mau membaca ayat-ayat Al-Quran, lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanda apa itu? Pertanda kemungkinan Allah sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan kita. Karena apa? Karena ayat Al-Quran itu merupakan alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tidak mau membaca ayat Al-Quran, maka Allah sudah tidak mau komunikasi lagi dengan kita. Apalagi kita tidak pandai membaca ayat-ayat yang tersirat seperti alam semesta ini. Mungkin kita sering menyaksikan kejadian-kejadian alam, longsor, gempa bumi, kebakaran dan lain sebagainya, tapi terkadang hanya cuman sekedar tahu saja tanpa ditafakuri, tanpa untuk kita memikirkan kenapa ini terjadi, apa sebabnya, apakah Allah telah murka kepada kita, apakah Allah sedang menguji kita karena kelalaian kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Allah dan juga tidak melaksanakan atau tidak mengerjakan sifat-sifat para penghuni neraka tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan juga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksanya api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.